Halo 90 Youth, balik lagi sama gue Big. Kalau kalian ketemu sama Big, berarti kita lagi tour garage. Kali ini kita akan tour garage ke suhunya Toyota di Sumedang. Lihat, klinik Corolla. Langsung aja kita ketemu dengan ownernya, Tour Garage. Kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ketemu sama ownernya, Om Sehat, Aji. Big. Alhamdulillah, Om Aji. Oke, kalau kalian pernah nonton video-video kita sebelumnya, pas sudah nggak asing lagi sama Om Aji. Udah sering masuk video kita dia. Oke, Om. Kita bahas nih ya, klinik Corolla. Oke. Kita bicara soal klinik. Di dalam klinik pasti ada dokternya. Ini dokternya, dokter Corolla. Nah, ini Bisa kayaknya aja sih, begini. mungkin Enang lebih ke AE ya. Kayaknya udah nggak usah ditanya lah kalau soal AE. Detail-detail mobil AE itu kayak gimana, perintilan part-partnya gimana. Udah nggak usah diragukan lagi lah, ini dokternya. Sumedang punya dokter Corolla. Ya, ini klinik Corolla itu kita spesifikasi untuk perkorolaan. Perkorolaan. Salah satunya di bidang spare part, body repair, dan memang untuk servis-servis kecil-kecil ataupun besar, insya Allah bisa kita tangani di sini. Oke. Lebih fokusnya untuk Corolla Twin Cam, Corolla Grid, All New dan New Corolla. Jadi emang Aji itu, Om Aji ya, sorry. Basicnya di AE ya. Betul, kalau saya pribadi di seri AE. Seri AE. Series, betul. Oke. Oh, tapi emang ke KE juga pun nggak beda-beda jauh ya. Ya, masih satu keluarga lah Satu kita keluarga. di Corolla. Corolla, oke. Tapi kalau mobil lain pun body repaint bisa sih. Bisa. Bisa Mobil ya? apapun, mobil muda, mobil apapun, untuk urusan repaint sama salon detailing, kita Nah, tangani. ini bisa ya, oke. Nggak khusus ke Corolla juga. Oke, kita lihat nih. Lihat. Corolla semua bro, lihat. Nah, ini pasien atau milik Om nih? Nah, kalau ini kebetulan punya pasien, ini Corolla Twin Cam GTI yang memang pengen di detailing. Yang satu ini punya saya. Oke. Kalau ini lagi saya turunin mesinnya, Big. Oh, turun Karena mesin. ada rembes-rembes di seal clamp, harus kita perbaharui, kita refresh, sekalian juga Oke. sama ring sehernya. Wah, cakep ya. Jadi kita maksimalin. Radiator udah baru nih. Ya, ini radiatornya Radiator baru. baru. Mobil tua, radiator harus baru. Udah solve, masalah solve. Ini hasilnya nih, repaintan Om Aji, klinik Corolla. Wah, cakep. Ah, kayaknya nih beda nih Om, face-nya nih. Ya, ini face-nya pakai wagon face yang seri T. Face. Oh ya, seri T. Bedanya apa Om? Seri T ini kalau untuk di wagon face mungkin bisa dibilang seri tertinggi. Karena wagon face ini ada 4 macam, Ya. ada 4 varian. Salah satunya ada yang 3-line, contohnya yang dipakai di mobil ini. Oke, triline. Ada yang 4-line, seri S sama seri T. Ini seri Ini T. seri T, betul. Yang Ini aslinya terpasang di Corolla AS92 wagon. Nah, kita install, pasang di Corolla sedan, Twin Cam sedan. Kita nggak merubah apa-apa, semua tinggal PNP, tinggal PNP ya? pasang. Ya. Ini beberapa bulan lalu saya ambil. Ini sebetulnya basic mobil ini dulu punya saya, Big. Om belinya dari pemilik yang waktu itu Om jual. Betul. Oh, buyback. Buyback. Buyback, woy. Kenangan ini kenangan. Kenangan ya. Kenangan, iya. Sejarahnya yang mahal, bro. Iya. Oke, Om, ini yang basicnya nih yang apa nih? Kalau ini Varian mana nih basicnya varian yang 16 SL Limited. SL Limited. SL Limited. Sudah injeksi. Belum. Kalau SL Limited itu karburator. Karburator. Tipe mesinnya 4 AF. Kalau yang injeksi 4 AGE ya ada di Corolla Twin Cam GTI. Oke. Hanya GTI yang injeksi. Betul, hanya GTI yang Nah, injeksi. ini ya GTI nih ya. Ya. Oke. Kebetulan ini juga udah ganti face kan. Jadi kalau di Indonesia sebetulnya nggak kayak gini bentuknya, Big. Ya, 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 Standar lah lampunya, headlampnya
grill semua standar. Kalau ini udah pakai wagon face juga. Oke, yang versi Indonesia tuh dia nggak celong kan ya? Iya, nggak celong, Rata. standar. Grillnya pun memang beda. Nah, Heeh. ini kayaknya wagon face tapi beda nih. Ini kan Ya, T-series, ini T series, Ini? itu yang saya tadi bilang Big, itu yang seri Triline. Triline. Betul. Oke, Triline tuh middle-nya. Gimana? Yang middle-nya atau yang paling Ya. bawah atau yang tengah yang paling Rumornya sih Triline itu yang paling rendah, Mm-mm. naik ke 4line, naik ke Sprinter yang seri S, lanjut yang ini. Yang T. Yang T. Harganya juga memang relatif lebih mahal yang seri T sama Seri yang T. seri S. Oke. Kalau ini sekarang udah banyak beredar yang versi lokalnya Big, buatan depo kayak gitu. Ini udah ada yang model macam ini. Tapi kalau barang ini yang terpasang ini original. Original. Dia Original. Toyota tuh originalnya Koito ya? Koito. Koito, ya betul. betul. Koito. Nah, ini emang gimana ya? Lebih berotot ya wagon face tuh. Iya. Kayak muscle gitulah. Iya betul, Big. Jadi ketika kita jarang ngelihat Fast Twin Cam seperti ini, kita lihatnya agak aneh gitu, agak aneh. Boleh lihat engine-nya, Om? Boleh. Cuman ini belum selesai juga. Kita masih tahap refresh. Iya. Kita lihat perbedaannya. Ini GTI nih, asli ya. GTI asli. Ini standar asli pabrikan ke Indonesia untuk seri Twin Cam GTI. GTI. Iya. Tapi tetap 1600 cc-nya. 1600 DOHC dan ini betul-betul full DOHC Big karena apa? Cam gear-nya betul-betul dua. Kalau yang tipe 4AF ini cam gear-nya cuma satu. Oke. Cuma memang noken as-nya double. Oh. Kalau di Honda nih kalau apa sih gear cam 1, noken A 1. Ya. Kalau Toyota Kalau yang tipe 4AF ini noken as-nya 2, cam gear-nya 1. kayak semi ya. Semi. Kalau di Toyota tuh bukan DOHC, dual cam. Injeksi, orsinil semua. Strut bar pun kayaknya nih bawaan Ya, pabrik ya. ini Stuttgart asli bawaan mobil ini Big. Jadi perbedaan antara 16 sama yang SL Limited ini sama yang GTI, salah satunya ya di bagian mesin, terus ada tambahan Stuttgart, dari segi kaki-kaki juga beda. Terus ini juga udah menggunakan double disc. Jadi yang double disc belakangnya udah ya? cakram. Udah Oke. cakram. Kalau yang ini belum ya? Yang ini masih trombol. Oke. Karena dia mungkin spek untuk agak buat kenceng-kencengan lah ya. Bener, jadi GTI ini. bukan rumor sih, mobil ini lebih untuk dipakai rally pada zamannya. Pada zamannya. Dipakai rally, dipakai touring. Ya, memang mesin 4 AGE ini salah satu mesin legendarisnya si Toyota. Oke. Makanya banyak teman-teman yang swap engine ke mesin 4 AG. 4 AG ya. Dan 4 AG ini juga Big, banyak variannya juga. Nah, Jadi ada yang 4 AG 20 valve, ada yang silver top, black top, dan lain-lain lah. ini silver top berarti ya. Ini red top. Oh, Ini red top. Asli pabrikan yang ke Indonesia tipe GTI itu red top. Oh, cuman dia dibikin silver ya. Cuman memang ininya kita repaint dibikin silver. Oh. Jadi bukan ngelihat ke warna si bagian cover headnya Ya. sih gitu. Ada juga yang supercharger, supercharge. Supercharge. Ada juga 4 AGZE itu Big. Wah, banyak. Banyak juga variannya. Udah ntar aja dah. Banyak. Nah, Om, kalau GTI interiornya ada beda? Beda. GTI joknya semi bucket Big. Oh, semi bucket. Modelnya model semi bucket. Ya emang ini mobil kayaknya tercipta untuk ngebut. Ya. Makanya di interior pun semi bucket ya. Produksinya pun memang di zamannya itu nggak begitu banyak karena memang terbatas juga Big untuk populasi si Twin Cam GTI ini. Iya. Dan memang waktu itu mungkin di zamannya mobil-mobil injeksi itu masyarakat Indonesia masih kurang menyukai ya. karena mungkin Jadi transisi dari karbu ke injeksi masih ya butuh penyesuaian lah ya. betul. Nah, ini velg dia Ini velg kaleng originalnya si GTI. oh, emang GTI peleknya kaleng. Velgnya kaleng. Velgnya pakai kaleng ini, motif lubangnya beda. Dan kalau yang ke Indonesia ini ditutup lagi pakai dop yang full. Yang mana di dopnya nih? Nah, yang Yang ini mana dopnya nih? Ini banyak dop nih. Yang ring 14 ini nih. Oh, yang ini. Iya, Oke. yang tengah ini. Ini dop originalnya si Twin Cam GTI. Dia locknya pakai baut atau ada? Enggak, cuman ngunci di bagian well dop ini ada kuncian, dia ngeklik ke bagian klik velg. gitu ke bagian peleknya. Oke. Tapi ini kayaknya beda, Om. Kenapa celong belakang? Ini orisinilnya atau bukan? Nah, kalau ini celong, ini kita rubah, Big.
Karena posisi lebar velgnya sama, Ya. yang dirubah itu ET. Dia ngejar rata body. Ngejar rata body. Oke. Jadi kalau pengen rata body ya ini dirubah. Cuman kalau kondisinya standar sama kayak depan, posisi ini agak ke dalam. Agak celang Paling ya, agak ke antisipasinya kita tambahin spacer kalau pengen rata. Enaknya pelek kaleng gitu bisa custom. Ya, Nggak ribet. Enak. Ini bagus cakep nih celong nih. ya bagian belakangnya celong, kalau yang depan masih standar. Ini ductile custom. Ductile custom buatan temen ini Big. Oh, tapi cakep nih presisi. Ya, ini replika Voha. Replika Voha. Voha. Makanya kok nggak aneh. Kayaknya anak-anak Honda juga banyak yang pakai Yang model pakai kayak ya. begini. Mirip-mirip Voha, ya. Iya, mirip. Ini ada beberapa macam Big. Ini model seperti ini sama yang di mobil ini juga beda. Oh. Ini lebih ke agak kecil dan agak tinggi. Tapi lekukannya hampir sama ya. Hampir sama, cuman ini lebih tipis, agak Cuman ini tinggi. agak kayak buntut bebek tuh. Iya, terus ini ada tambahan ke bawahnya juga. Oh, itu nggak ada ya. Kalau itu nggak ada. Tapi dari stop lamp, oh beda juga ya. Stop lamp beda. Kalau ini lebih ke versi Euro, bukan bawaan GTI. Kalau bawaan GTI untuk si versi mobil jenis mobil ini lampunya yang putih merah. Garnisnya agak panjang. Kalau ini udah pasti tahu. Toyota Corolla Liftback. Sebenarnya sih ini di video sebelumnya ada sih yang fullnya ya, full reviewnya. Ini udah sering diliput nih Sebelum sama liput nih. channelnya Big nih. Jadi kalau teman-teman pengen lihat, ada juga sih di channelnya. Adalah videonya nanti buka-buka aja lah. Oke Om, mau lihat dong spare partnya di mana? Oh boleh, spare part ada di belakang. Oke. Kalau di depan ini ruangan buat ngecat. Kalau spare part kita ke belakang aja Big. Oh kita spare part dulu. Nah, ke spare part boleh ke belakang. Oke Om, ini full semua di sini spare part. Ya, ini barang-barang Corolla Big. Jadi ya barang rongsok lah kebilangnya. Runtah Jepang. Runtah Jepang. Tapi lokal pun ada ya. Lokal ada. Lokal ada. Aksesoris JDM juga ada gitu. Oke, kayaknya kalau aksesoris JDM-nya di tempat yang bersih ya. Iya, di dalam. Oke. Kalau ini buat barang-barang yang memang bagian eksternal. Oke, ini kayaknya lebih ke kedai potong lah. Kalau di luar tuh kayak kedai potong. Kayak kedai potong. Engine mounting, intake, dinamo starter, regulator, kaca semua, door lock dan lain-lain. Mesin pun gelundungan ada. Iya. Nah, kalau ini part-part masih lokal. Lokal. Ini konsul-konsul aksesoris, barang-barang aksesoris di bagian interior. Jadi kayak macam laci-laci, konsul armrest, pilar L, handle-handle pintu, lampu plafon, kayak gitu, big speedometer. Ini kayaknya lebih ke interior. Iya, lebih ke interior. Dia ini yang besi-besian lah ya, besi-besian. Kaki-kakian ke sini, mesin, segala macam. Clutch ada semua, header, knalpot full, dashboard ada. Ya, terus per-ASEAN. Ya pokoknya kalau ini dibikin semobil, 5 mobil lah. Kalau kita rangkai bisa juga Big. Kalau asal ada bodinya kita rangkai bisa jadi 5 Corolla deh. 5 Corolla bisa lah. Asal kita beli bodinya aja. Oke, head unit semua pokoknya yang nempel-nempel di mobil ada ya. Iya, ada. Grill itu kayak grill Great Corolla ya. Ya, itu grillnya garnish Big. Garnish. Oh, sorry, garnish ya. Garnishnya Corolla Great, Corolla Twin Cam, terus di bawahnya juga memang ada grill. Grill depannya. Ya, ada stop Corolla. lamp, headlamp, semua ada. Corolla. Kondisinya bagus-bagus, cuman debu aja tinggal dilap. Ya, karena kan ini kita baru beres-beres juga Big, jadi barang-barang kena debu, pada kotor belum dibersih-bersih lagi. Ini klinik Corolla, apotek Corolla di sini. Ya, ini untuk bahan bakunya, bahan apoteknya di sini. Dokternya, apotekernya ini semua ada. Jadi teman-teman yang pengen ngedetailing, restorasi segala macem, sebagian kita ambil barang-barang dari sini. Jadi mencakup detailingnya tuh Om, bukan hanya detailing ngincolongin body dan lain-lain, detailing perintilan-perintilan pun bisa. Yang ada di Corolla nggak ada, bisa kita kompletin ya? Bener, kayak macam klip-klip segala macam kan itu barang-barang susah. Kalau kita nyari ke toko kan nggak mungkin nemu juga, jarang lah. Jarang gitu. juga ya yang masih jualan. Walaupun ada nos, harganya juga harganya sendiri lah. Udah barang-barang tua sekarang harganya luar biasa. Aduh, kalau barang-barang nos pusing deh. Oke, ini pintu-pintu ya.
Ya ini pintu-pintu Corolla Big, jadi kayak macam temen-temen yang insiden Oke. ataupun yang memang pas beli mobil kondisi mobilnya banyak dempulan segala macem, daripada kita kerok, kita repair, kita ambil Mending ambil pintu yang masih pintu yang utuh, kondisi utuh. biayanya pun sama kayaknya. Ya, kalau kita compare untuk biaya nggak begitu jauh, Big. Dan hasilnya ini lebih baik. Lebih Karena apa? Kondisi plat mobil pintu ini kondisinya ngaleng, Masih ngaleng tepis. semuanya, Ya. walaupun ada dempul tipis lah. Berarti ini kayaknya udah yang udah disortir ya. Ya, ini sortiran. Kalau yang yang udah kondisi oke jelek kita kilo aja, Big. Oh iya. Lumayan buat beli Coca-Cola. Malu jualnya. Malu jualnya bener. Masa barang jelek kita jual gitu kan? Tadi omongin. Gimana sih? Jelek barangnya. macam Malu-maluin bagasi-bagasi. klinik Corolla deh, jangan. Dan jadi ini sortiran yang udah melalui quality controlnya Dokter Aji. Wah, Ini bisa aja, bagus-bagus Big. semua. Oke, ini wheel dop ya, wheel dop. Kalau dop-dop ini memang salah satu kesukaan saya, Big. Saya lebih seneng ke OM ya, Big. Jadi kayak macam dop-dop kayak gini, walaupun dop lokal bukan barang luar, seneng ya? ngumpulinnya. Oke, makanya dipajang ya. Ya, Walaupun emang dijual. dijual. Cuman Ya, dipajang minimal buat jadi variasi dinding lah gitu kan. Oke, emang cakep sih. Oke, mungkin spare part sudah semua. Kita langsung bahas ke tempat pengecetan. Kebetulan ini kita lagi ngerjain Maestro, Oh ya, Maestro. Honda Maestro. Jadi untuk masalah repaint kita nggak terbatas untuk Corolla, Big. Ya. Repaint kayak gini, kecil-kecil gini, mobil apa juga Universal ya, semua mobil masuk, mau tua mau muda, oke. bisa. Kalau Iya. untuk body repair. Kalau kebetulan ini pas kita lagi ngerjain Honda Maestro, Big, yang karburator. Mungkin ini adalah mobil kesayangan Big kali ya. Mobil yang memang Big seneng nih, Honda Maestro. Iya. Nah, ini punya pribadi atau? Ini sebetulnya punya saudara, cuman percaya ke saya untuk ngerjain mobil ini. Oke, kita garap. Oke. Oke, 90 Shoot. Kita tadi udah beres obrak-abrik klinik Corolla. Sekarang kita berbincang sama ownernya ya. Ini Om, saya mau nanya, Boleh. kenapa sih bisa jadi, ya kenapa Om memilih Corolla, Toyota Corolla? Oh iya. Jadi kalau ditanya kenapa pilih Corolla, sejarah awal ya Big ya. Ya. Jadi saya dari kecil dulu memang sama ayah itu pakai Corolla, pakai Corvette. Jadi dari kecil udah terbiasa naik Corolla, Corolla Corvette. tahun 79. Oke. Nah, jadi ketika lagi kecil bareng sama ayah lagi pakai mobil Corvette, kalau lihat mobil Twin Cam itu terkesan memang Twin Cam waktu itu masih terbilang mewah Big ya Di pada zamannya. zamannya. Jadi kadang-kadang ke ayah itu cerita atau bilang, ya tuh ada Twin Cam, kalau Twin Cam beli ya, ganti ya, pakai Twin Cam upgrade gitu. ya. Ini jual, ganti Twin Cam gitu kan. Tapi kan memang kondisi ekonomi saat itu kan kurang mendukung. Jadi ayah cuman bisa bilang, wah itu mobil mahal, itu mobil mahal gitu kan. Memang di tahun-tahun dulu harga Twin Cam ya sampai sekarang juga stabil Big ya, harganya itu tetap diam di situ gitu. Jadi di fakturnya segitu, sampai saat ini pun segitu. Masih segitu malah Walaupun lebih. kursnya kan emang kursnya udah berbeda ya, Ya. dulu sama sekarang. Malah ketika kalau di saat ini kita ketemu mobil yang memang betul-betul bagus, original dan bukan restorasi, harganya juga bisa 2 kali lipat dari harga barunya dulu atau udah nggak worth it lah gitu istilahnya. Cuman untuk penghobi penggiat kita bernostalgia berapapun harga Nggak masalah. nggak masalah gitu. Karena punya uang belum tentu bisa punya barang yang memang betul-betul kita pengen gitu kan. Ya walaupun semua mobil lah untuknya 80s, 90s ya. Ya. Kalau min condition apalagi kilometer 10.000 ya Rendah-rendah. udah gila-gila ya. Harganya udah
udah kayak ya mobil baru lah, LCGC baru lah. Nah, jadi ketika udah dewasa, ada rezeki beli mobil, ya itu terngiang keinginan si Twin Cam. Nah, memang kebetulan pas punya keinginan beli mobil, temen ngeracun, Oh, tetap udah ya ada racun. ada racun, Ini, ada racun temen, ada masukan-masukan Iya. gitu. Udah ambilnya Twin Cam aja. Twin Cam spare part mudah, Ya. mobilnya bandel gitu Oke. kan. Terus komunitasnya juga banyak gitu kan. Kita sharing-sharing. Memang pada saat itu saya belum jualan spare part Corolla Twin Cam. Saya juga belum bergelut di dunia usaha ini gitu, Big. Jadi ya udahlah, pilihan paling tepat. Udah memang keinginan cita-cita dari awal, rekomendasi dari teman-teman juga pada sarannya ke Corolla Twin Cam, akhirnya nemulah mobil ini, Big. Oh, yang ini Mobil ya. ini, ya. Nih, yang ini. Ini mobil pertama saya. di buyback akhirnya. Mobil pertama saya kenal Corolla Twin Cam, kenal sama teman-teman komunitas. Berawal ya saya pakai mobil ini, Big. Ini ya. Corolla SE Limited ya. Ya, SL Limited. Dan berjalannya waktu, ketika pakai SL Limited, teman-teman ada yang pakai 4AG, GTI lah gitu ya. Begitu masuk komunitas tuh banyak ya. Banyak. Kita baru kenal nih dunia Corolla gitu. Ternyata Corolla itu macam-macam gitu kan. Akhirnya ada yang ngeracun pernak-pernik JDM, konsep modifikasi, Ya. terus ada juga yang ngeracun upgrade, udah ganti aja pakai GTI gitu, karena GTI lebih tinggi, lebih enak, lebih apa enak ya, gitu. lebih banyak fiturnya, lebih modern lah ya. Ya, lebih modern. Tenaga Tipe juga enak, tenaga horsepower enak. besar. Lebih emang dia apa tipe tertinggi di Ya, di Corolla Cam. Twin Cam gitu. Nah, memang dengan mobil ini, Big, pakai mobil ini banyak kita lebih kenal jauh tentang si Corolla, karena kan begitu berkecimpung bareng teman-teman, Ya. lihat mobil orang, oh ini bagus, oh ini kok gini sih grillnya, ini kok gini stop lampnya, kok ini ada tambahan ini, ada tambahan ini. Iya. Yang awalnya dulu kan berpikir modifikasi, ternyata original. Ya. Terus pada saat itu kita pengen harus kemana nih kita nyarinya gitu kan, hunting gitu kan ya, bareng teman-teman, Ya, relasi teman-teman ya, belinya di sini nih, belinya di sini nih. ini nih rekomendasi, barangnya bagus, murah, segala macam lah gitu. Berjalannya waktu, saya kebetulan juga resign di kerjaan. Ya. Nah, pertama ngampak Corolla Twin Cam. Oke. Ngampak Corolla Twin Cam. Awal ngampak rencana itu peruntukannya buat spare mobil ini, Big. Jadi nggak ada niatan Nggak untuk ada niat jual untuk ya. usaha. Untuk usaha ya. Jadi awal mula itu beli mobil jongkrok. Saya ambil part-part yang bagusnya buat simpen karena buat stok. ngelengkapin mobil ini. Nah, tapi karena memang di rumah numpuk, di-share ke teman-teman, ternyata teman-teman banyak yang minat. Dalam jangka waktu 2 bulan itu barang udah habis. Ada yang perlu kacanya, speedometer, wah segala macem lah Di gitu. situ mulai Di situ mulai berpikir, cuan. nah ini istilahnya bisa dipakai modal untuk usaha gitu kan. Di sisi lain kita hobi, kita seneng dengan Corolla. Iya. Di sisi lain ada kesempatan. Ya alhamdulillah sampai saat ini dikembangin waktu demi waktu, ya besar kecilnya ya seperti ini gitu, Big. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Intinya sih hobi yang dibayar. Ya kan? Hobi yang dibayar cuman kesel, Big. Oh, kesel. Keselnya apa? Karena kita ketika berbicara hobi, kita pakai hati, Big. Ya. Kita pakai hati. Kadang-kadang kalau teman-teman pengen benerin ini segala macem, kita terburu-buru, kita ditekan ya. Kalau sama konsumen kan kita ditekan. Ya. Nah, sedangkan penekanan itu berbentur dengan hati, Big. Ketika kita belum pengen maksimal beresin, konsumen udah ngeburu-buru kan, beda juga. Ya, ngerti. Ngerti, gitu Jadi kan. intinya sih kayak kalau begini apalagi udah main hati ya kan kita Ya. sebenarnya bisa seniman Om. Bisa seniman, Kalau bener. kita tuh, aduh ini belum cakep maksudnya
belum sempurna untuk dikasih ke konsumen. Ya. Tapi konsumen sendiri, udah nggak apa-apa lah, ini juga udah cakep, gue Ya, butuh nih gitu, buat apa. gitu. Malah kitanya yang kebaper ya. Ya, kita sendiri yang memang jadi kurang full gitu Emang kita kan membuat dengan sepenuh hati ya Om. Ya. Pengen memberikan yang maksimal. Mungkin hati kita belum serak, aduh ini belum beres apanya dikit lagi deh, tapi udah diambil. Kadang kesalnya di situ ya Om. Ya, itulah salah satunya. Terus kadang-kadang memang ketika kita ngerjain suatu hal tentang mobil ini gitu, tentang istilahnya contoh kecil lah, kita ngedetailing. Ya. Kita ngedetailing. Itu pas pengerjaan hati harus mood, Betul. harus enak gitu kan. Ketika hati nggak enak, kita ngerjain juga nggak maksimal. Jadi kalau hatinya mood, step demi step, langkah demi langkah, kita nikmatin prosesnya itu seneng, Big. Seneng. Jadi kalau untuk rupiah atau istilahnya jasanya berapa sih gitu ya? Jujur untuk jasa saya nggak terlalu mematok, Big. Karena dengan kepuasan si teman-teman ataupun konsumen, dia ngerasa seneng, ngerasa puas, itu udah suatu kebahagiaan yang lebih. Karena bagian dari menghargai apa yang saya kerjain gitu kan, Big. Jadi untuk masalah nilai nominal materi itu lebih ke bonus. Oke. Itu kan nanti juga ngikutin lah kalau urusan hal-hal kayak gitu kan. Berarti intinya rupiah itu pasti ngikutin hasil lah. Bener. Terus hubungan silaturahmi, Big. Itu juga kan yang memang nggak ternilai gitu ya. Istilahnya karena kita udah dekat, udah apa segala macem. Saya main kemana-kemana ataupun main ke rumah konsumen-konsumen yang sering kesini, udah nggak istilahnya main ke Jakarta atau ke Bandung, kemana-kemana, udah tenang gitu, Bi, karena banyak saudara di sana. Saudara ya, berawal dari konsumen. Berawal dari konsumen, kita jalin hubungan silaturahmi, ya alhamdulillah. Jadi kita banyak kenalan di mana-mana ya, welcome ya, kita kemana-mana welcome. Kadang-kadang kan Om lagi di Jakarta ya, Om lagi di ini ya, mampir sini. Ya, alhamdulillah kan, Bi, enak ada ya. hikmahnya. Betul, enak kalau gitu tiap daerah tuh. Om mampir sini Om. Jadi kita punya saudara banyak gitu, enak, asli. Bener. Nyaman kita kemana-mana nyaman. Di sisi lain teman-teman di komunitas, teman-teman di klub atau di forum gitu. Di sisi lain teman-teman yang memang hubungan emosionalnya lebih dekat. Ya. Lebih dekatnya dari mana ya? Memang sering ke sini untuk perbaikan, dandan dan segala macam. Ada juga yang memang beli unitnya dari sini, Big. Beli unit dari saya. Saya kan memang suka jual mobil juga. Oke. Jual mobil. Nanti Om, kalau ada apa-apa kesini aja. Ya akhirnya begitu jual mobil itu nggak berhenti di sana. Terus lanjut komunikasi. Makanya ngejual mobil itu saya harus selalu berusaha semaksimal mungkin. Karena hubungannya jangka panjang. Bukan sekarang jual, besok lusa kita putus hubungan. Enggak, gitu kan. Jadi nggak jual lepas ya. Nggak jual lepas. Kita tetap tanggung jawab nih. Maintenance. Iya, kalau ada apa-apa Om, coba hubungi kami lagi. Mungkin bisa kita bantu. Ya kan? Buat perlu spare part apanya. Ya, kalau ada apa-apa kekurangan. tinggal kesini aja gitu kan. Oke Om. Jadi itu kita udah bahas tentang mobilnya Om Aji. Nah sekarang Big mau nanya ini kenapa bisa jadi ada klinik Corolla nih? Oh, kalau nama klinik Corolla sebetulnya sih awalnya iseng-iseng. Cuman celotehan temen-temen. Jadi kan banyak yang sharing, tanya-tanya segala macem. Karena memang basicnya saya kan jualan, Big. Jadi ketika orang nanya, Om saya punya masalah mobil saya trouble ini. Nah, saya kan sering kasih solusi, sering kasih gambaran berdasarkan pengalaman gitu, Big ya. Oke. Nah, akhirnya teman-teman ngejudgement, udahlah ini jangan J-Parts, AS924, pakai logo baru dong gitu kan istilahnya. Ya tercetuslah nama klinik Corolla gitu. Jadi istilahnya yang mau sharing, tanya-tanya segala macam tentang Corolla, insya Allah saya pasti jawab, pasti bantu gitu. Sama-sama penikmat mobil tua. Jadi jangan sampai si calon pembeli atau calon konsumen itu salah diagnos atau salah beli barang. Yang akhirnya nanti kedepannya malah ribet juga ke saya gitu kan. Jadi salah penyakitnya apa, obatnya apa, beli barangnya apa dari saya, obatnya apa istilahnya. Ketika nanti di sana nggak solvent kan minta diretur, minta apa gitu kan. Jadi kadang-kadang kan ada juga calon pembeli sering misalkan contoh orang mobilnya
New Corolla, bilangnya all new, saya kirim barang all new kan jadi salah, Big. Oh, sorry ya, tahu. Jadi dari Twin Cam naik ke Grid Corolla, Corolla, naik lagi ke All New, naik lagi ke New Corolla, langsung abis Altis. Ya. Oh ya, itu rangkaiannya. Rangkaian seri AE itu. Nanti ke depannya kalau kalian ada yang punya mobil Corolla AE khususnya, tanya-tanyalah. Boleh, Haji. boleh. Bisa ya Nanti tanya-tanya. dibantu sebisa mungkin, pasti dijawab dan dibantu. Nah, nanti biar nggak miss tuh New dan All New itu, Ya. ya kan? Oke, Om, mungkin cukup wawancaranya, pertanyaan dari Big untuk Om Haji, dan mungkin ada kata-kata Om untuk para 90 Shoot. Oh iya, boleh. Jadi intinya buat teman-teman di luar sana, Ya, silakan ngerawat mobilnya, dijalankan sesuai hati. Ketika kita mau memodifikasi ataupun mau berkreasi, silakan jalani sesuai keinginan, sesuai konsep ya. yang konsisten tentunya, Ya. sehingga mobil teman-teman bisa menjadi jati diri kalian masing-masing. Jadi jadikanlah Sendiri. jadi diri sendiri dan jadikan mobil itu sebagai ikon. Betul. Ah. Jadi kita memodifikasi bisa menjadi suatu explore dari jati diri kita, Big. Iya betul, sesuai kata hati deh. Oke, Big tutup vlognya. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Gue Big, ini Om Haji. Salam 90 Shoot.